Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah dilanjutkan, yadhkurunallah wa ya'takifuna fi hadzal masjid. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi yang ke-26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujumi fa bi ayyihimul iktadaituhum ihtadaitu. Beliau bersabda bahwa sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Jadi Nabi menggambarkan dari sisi kemuliaannya, dari sisi kesempurnaannya para sahabat itu dalam memegang amanat dari Nabi, yakni ad-dinul Islam ataupun syariat Islam. Beliau gambarkan sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Kemudian siapa saja di antara kalian yang mengikuti para sahabat-sahabat itu, dipastikan kalian akan selalu dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad, beliau yang pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian wahyu itu diamalkan oleh beliau, kemudian disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat ini adalah merupakan generasi yang pertama yang menerima ajaran bimbingan dari Nabi, sekaligus praktik mengetahui dari sisi pandangannya keseluruhan begitu sempurna. Maka beliau adalah memberikan satu sanjungan dalam kesempurnaan mengambil nilai agama, menteladani Nabi. Yang paling sempurna adalah para sahabat-sahabat tersebut. Maka ketika itu Nabi Muhammad menyatakan, siapa di antara kalian mengikuti jejaknya para sahabat ini, pasti kalian adalah di bawah naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mendapatkan perintah untuk selalu ittiba kepada khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini adalah orang-orang pertama yang mengambil silsilah keilmuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau langsung melihat bagaimana Nabi Muhammad sholat, praktiknya seperti apa, membaca Quran bagaimana praktiknya, segala-galanya yang menyaksikan diantaranya adalah yang paling awal, yaitu generasi pertama sahabat 4 tersebut. Maka ketika kita ini misalnya mengambil dari nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, dipastikan kita dalam petunjuknya Allah. Begitu juga dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semua adalah orang-orang yang ittiba mengikuti jejaknya para sahabat ini dalam naungan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau begitu sempurna di dalam mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya 27, ajalul asya uqubatan ya al-baghyu. Kemudian ketika kita ini melakukan sesuatu ya dengan tergesa-gesa ya, tergesa-gesa ya, itu akan membawa dampak yang tidak baik. Ya, tergesa-gesa itu bagian dari amal perbuatan syaitan dan itu tidak baik.
Kalau ada satu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Di situ ada kata-kata perintah Allah wasari'u, segeralah. Pengertian segeralah di situ ya, kita tidak kemudian buru-buru cepat-cepat kemudian cara kerjanya tidak baik. Artinya apa? Diberikan kesempatan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, gunakan sebaik-baiknya untuk terus berjalan di jalan Allah. Cara kerjanya yaitu ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dalam sehari semalam beliau beristighfar, mohon ampunan kepada Allah sampai 70 kali sampai 100 kali. Ya kita ittiba, ngikuti sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ikuti juga Nabi di dalam hadis yang disebutkan fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kamu terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, segeralah kamu ikuti dengan amal perbuatan yang baik. Maka amal perbuatan baik itu bisa menjadikan asbab terhapusnya dosa-dosa yang telah kita lakukan, entah itu ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menutup, menghapus dari nilai keburukan yang telah kita lakukan. Satu contoh, kita terplesetnya lisan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Setelah itu kita beristighfar, setelah itu kita bertasbih, setelah itu kita berzikir, setelah itu kita bersolawat. Maka dari ucapan-ucapan yang baik-baik itu nanti akan menjadi penghapus, penyebab dari ucapan kita yang tidak baik tersebut. A'da'atuwuka nafsuka allati baina jambaika. Ya. Musuhmu, ya, kita Rasulullah memberikan teguran pada kita, musuhmu yang nyata, yang kita harus benar-benar perhatian terhadap musuh kita ini apa? Yang dianggap musuh kita yang selalu dimanapun kita berada itu musuh kita akan mengintai kepada kita, yaitu nafsukal lati baina jambaik, yaitu nafsumu sendiri. Ini musuh yang dimanapun kita berada, dia ngikut, ngintai terus kita. Kita di masjid kayak begini, nafsu juga mengintai kita. Apa nanti tantangan yang akan kita hadapi dari ibadah dari tadi sebelum waktu subuh sampai ini hari? Nafsunya nanti yang akan menjadi musuh bagi kita. Di antaranya kita sudah ibadah, sudah rapi, sudah cakep, sudah tiba-tiba nafsunya muncul, ya, nilai keikhlasannya hilang, nilai riyanya muncul, ujubnya muncul, takaburnya muncul. Ini dari mana? Dari nafsu. Ya, ini yang akan menjadi momok dalam kehidupan kita. Rusaknya amal soleh itu adalah disebabkan karena hawa nafsu kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan satu peringatan kepada para sahabat di saat beliau selesai melakukan ghazwah, sebuah peperangan, diberikan kemenangan, kemudian beliau memberikan satu teguran bahwa kita baru selesai menghadapi perang kecil. Jadi perang melawan orang-orang kafir, aduwullah yang nyata itu, Nabi menyatakan ini perang kecil. Wa yang takilu, dan kita akan pindah, akan kita hadapin lagi, yaitu jihadul akbar, yaitu perang yang besar. Kemudian sahabat tidak mengerti apa yang dimaksudkan baginda Nabi jihadul akbar itu apa. Maka sahabat penasaran bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma jihadul akbar? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan perang besar itu? Kemudian Nabi menyatakan jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak dihalangi untuk sholat di Masjid Al-Muqarrabin, kita tidak dihalangi untuk iktikaf di Masjid Al-Muqarrabin.
terus dibuka kebebasan itu, tapi yang bisa menjadikan penghalang kita nggak sampai di Masjid Al-Muqarrabin siapa? Musuh kita. Siapa musuh kita? Nafsu. Dengar azan, ya kita pura-pura tidak mendengarkannya. Tahu tempatnya, jalannya, pura-pura nggak tahu, sehingga kita nggak sampai ke tempat ini. Masalah yang menghalanginya apa? Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka musuh yang akan selalu kemana kesana kemari, dia mengikuti kita, yaitu hawa nafsu itu. Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran bagaimana sikapnya beliau terhadap hawa nafsu ini. Diungkapkan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Beliau ungkapkan, wa ma ubarri'u nafsi, tidak akan kubebaskan ini hawa nafsu. Beliau nyatakan, tidak akan aku bebaskan ini hawa nafsu. Kenapa? Kalau dibebaskan, diikuti nafsu ini, la ammaratun bisu, pasti dia adalah memerintahkan kepada keburukan. Kalau diikutin pasti perintahnya buruk. Ya. Kita ngaji udah nikmat itu, lama-lama kita ngikutin bisikan hawa nafsunya, udah banyak loh ngajinya, udah berhenti. Itu sholat, pengennya berkali-kali sholat sunnah, hidupin malam kayak para sahabat tuh. Kemudian 2 rakaat, sholat lagi, 2 rakaat, sholat lagi. Lama-lama nafsunya ngomong, udah banyakan, udah berhenti. Gitu Pak, kalau kita ikuti dia kayak begitu, ya pasti dia adalah la ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan. Maka kita harus hati-hati terhadap nafsu yang terus mengikuti langkah-langkah kita. Harus kita lumpuhkan, kita kalahkan. Ya. Nabi mengajarkan untuk mengalahkan kekuatan hawa nafsu itu ada 2 perkara. Yang pertama, bikasratil ju' ay bikasratis siyam, banyakin puasa sunnah. Puasa ini termasuk menaklukkan kekuatan hawa nafsu. Ya. Karena kekuatan hawa nafsu yang ditimbulkan oleh iblis atau syaitan itu adalah dia masuk melalui diri kita ini lewat majrad dam, melalui aliran darah. Maka kalau kamu pengen menghentikan setan itu nggak bisa masuk di dalam aliran darah kita, disempitkan dengan cara berpuasa sunnah. Kemudian yang kedua, dengan banyakin zikir, dan zikirnya itu dengan 2 potensi yang ada di dalam diri kita. Ada zikrul lisan wa zikrul qalbi. Makanya disebutkan setan kalau ada orang zikir dia menjauh, nggak berani mendekat pada kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka setan ini akan terus mendekatin kepada kita. Hadis berikutnya, a'dhamun nasi khotoya aktsaruhum khawdan fil batil. Manusia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Siapa yang paling banyak manusia melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan itu? Aktsaruhum khawdan fil batil, yaitu orang yang banyak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang batil. Jadi ketika dia itu mudah cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang batil, ya, yang bertentangan terus. Ketika Allah memerintahkannya, orang tersebut tidak mau menjalankan perintah itu. Ketika Allah melarangnya, justru orang itu melakukan larangan ini. Ini orang yang banyak terjerumus ke dalam kebatilan-kebatilan ini, maka dia akan masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang banyak.
Secara umum diperingatkan bahwa manusia itu punya dua sifat yang tidak akan pernah lepas dalam dirinya, yaitu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Terus siapa manusia yang banyak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan itu? Ketika mereka selalu melakukan amal perbuatan batil. Sebab-sebabnya karena ada nafsunya tidak terkendali, nafsunya tidak dikendalikan dengan baik, akhirnya dia membawa kepada keburukan. Kemudian disebutkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, a'dhamun nasi khotoya al-lisanul kadzub. Kemudian manusia banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan kalau dia terjebak kepada ucapan-ucapan yang bohong. Jadi lisan yang senang melakukan kebohongan itu akan membawa diri mereka untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Maka kekuatan hawa nafsu ini dimanfaatin oleh syaitan, kemudian sama syaitan didorong terus untuk melakukan kesalahan melalui perbuatan-perbuatan yang batil, ataupun lesan-lesan kita akan didorong untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong. Maka harus dilawan dengan sebaik-baiknya. Kita selalu harus melawan hawa nafsu tersebut. Banyak dengan cara banyak zikirnya kepada Allah, banyak kita menjalankan ibadah puasa sunnah, maka itu akan menjadi nafsu kita terkendali dan kita tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah atau yang mungkar atau yang batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya tersebut, sehingga menjadikan kita semakin sempurna di dalam ittiba mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan sempurna dalam nilai ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dinina bid dunya, ala dunya bit taqwa, ala taqwa bil amal, wa ala al amal bit taufiq. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afatna wal muslimin kinayahum syarri masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wal muslimin wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin, wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahliki a'da'ad-din, Allahumma ahliki al-yahudiyya wan nasara kafirata wal musyrikin wa sa'iri a'da'ad-din. Allahumma la tumakkina a'da' fina wa la minna wa la tusallitkum alaina bidunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi wal lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.